حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan para jemaah sekalian rahimakumullah kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala. Masih di arkan as-salah, rukun-rukun salat. Kali ini kita akan bahas sujud, tentang sujud, definisinya, hukumnya, dan pensyariatannya serta syarat-syaratnya. Berkata penulis hafizullah, ar-ruknus sabi', rukun yang ketujuh yaitu as-sujudu marrataini likulli raka'ah. As-sujud marrataini likulli raka'ah, yaitu sujud 2 kali untuk setiap rakaatnya. Semua salat itu ada sujudnya kecuali salat jenazah. Makanya salat jenazah diperbolehkan di kuburan bagi yang belum sempat mensolati sebelumnya dan dibatasi sekitar sebulan atau 40 harian setelah wafatnya mayit. Dan itu untuk mayit yang sholat terhadap mayit yang dikenal oleh orang yang sholat ini, ya. Adapun kalau nggak dikenal maka tidak dianjurkan untuk melakukannya. Dengan dalil yaitu Rasulullah SAW mensolati seorang perempuan yang biasa bersihin masjid kemudian wafat pada malam harinya, dikuburkan malam harinya. Besoknya baru Rasulullah SAW sempat untuk sholat di kuburnya. Rasulullah kenal dengan perempuan ini. Ya, jadi kalau ada orang lagi ngumpul di kuburan, lagi dimakamkan, ya, kalau antum nggak kenal maka tidak antum sholati, nggak antum kenal gitu. Adapun kalau sholatnya di musalla atau di rumah atau mungkin di masjid, sholat bareng-bareng dengan orang-orang, walaupun gak kenal, kalau kita muslim boleh kita ikut sholat. Tapi kalau dikubur maka tidak disyariatkan untuk yang tidak kenal, melainkan yang disyariatkan untuk yang mengenalnya. Ya begitu. Dan itu pun dibatasi setelah sebulanan wafat. Durasi bolehnya itu. Adapun yang udah 10 tahun dulu wafatnya, ya nanti kalau antum ke Pondok Ranggon satu persatu antum sholatnya, ya begitu. Taib, as-sujud, ta'rifus sujud, definisi sujud. Apa itu sujud? Sujud secara bahasa adalah al-mail. Al-mail, condong. Wa asluhu al-khudu' wa tadhallul. Asalnya sujud adalah merendahkan badan, diri, merendahkan diri, dan ya, khudu' tadhallul maknanya itu menghinakan, merendahkan diri. Ya. Wa qila liman wada'a jabhatahu 'alal ardi sajada. Ada istilah sujud ini untuk orang yang meletakkan keningnya di bumi. Itu baru disebut sujud. Adapun kalau misalnya seseorang mencium kaki orang lain, itu bukan sujud. Karena keningnya tidak nempel di bumi. Bumi di sini bukan maksudnya harus tanah, melainkan tempat berpijak. Nah itu bumi. Ya, karena kalau harus tanah, ya berarti nggak sah antum sholat. Nggak ada tanah.
Harus ditenahin dulu, pakai turbah, Syiah dong berarti. Ya kan? Syiah itu harus pakai tanah atau pakai batu alam gitu, baru mereka anggap itu sah. Kalaupun bukan Syiah, sebagian atau sebagian besar dari Syiah. Wa kullu man li'annahu ghayatul khudu, karena sujud itu adalah puncaknya perendahan diri. Makanya tidak boleh sekarang di syariat ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau di syariat-syariat sebelumnya boleh sujud kepada makhluk. Ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam masih ingat? Yang bapaknya bahkan Nabi Yakub dan juga saudara-saudaranya ra'aituhum li sajidin, di mimpi itu kan bulan bintang gitu loh. Ya. Itu sujud kepadanya. Yang artinya ternyata nanti mereka akan sujud ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri atau penguasa. Ya begitu. Jadi di zaman Bani Israel itu sujud kepada orang yang diagungkan itu diperbolehkan. Namun di syariat Nabi Muhammad SAW sudah haram, tidak boleh, dan berpotensi malah dikhawatirkan syirik. Ya, sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa kullu man tadhallala wa khada'a faqad sajada. Maka siapapun yang merendahkan dirinya maka ibaratnya dia seperti sujud. Ya. Wasujudu syar'an. Sujud secara syar'i adalah di sini didefinisikan mubasyaratu jabhatil musalli mawdi'a sujudihi. Mubasyarah yaitu terkenanya langsung keningnya orang yang sholat di tempat sujudnya. Mubasyarah itu langsung kena. Kening itu langsung kena di tempat dia sujud gitu. Gimana? Bisa dipahami soalnya? Dan maudhi'us sujud tidak disyaratkan harus tanah atau ubin. Maudhi'us sujud itu tempat sujud gitu loh. Mau antum pakai karpet, mau antum tambahin dengan sajadah. Ya, baik sajadah besar atau sajadah yang cuma buat tempat sujud doang, waktu Covid banyak kayak gitu, maka itu semua sujud sah. Ya sah. Dan juga di lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat. Ya kan? Kan itu bukan bumi, tapi maudhi'us sujud. Jadi sebenarnya bukan bumi, enggak harus bumi, melainkan tempat sujudnya, tempat berpijaknya dia, tempatnya itu, gitu. Ya. Dan tempat sujudnya dia dengan tempat berpijaknya dia ya rata gitu, umumnya gitu. Kecuali kalau emang mau ditambahin sesuatu yang mana itu hanya kain, itu silahkan jika itu hajat, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tempat sujudnya beda dengan tempat dirinya, maka ini dimakruhkan oleh para ulama, atau bahkan bisa jadi nggak boleh, karena ini menyerupai dengan orang-orang Syiah juga dan semisalnya. Maka cukup seperti apa, dan bahkan itu nggak ada di zaman Nabi SAW kayak gitu, dia di lebih atas. Jangankan itu, Pak. Sebenarnya tempat imam lebih tinggi sedikit dibandingkan makmum aja itu tidak layak gitu loh. Hanya yang layak hanya mimbar saja dengan 3 tangga, udah gitu doang. Adapun tempat imam diangkat sedikit, maka ini enggak. Dan rata-rata Syiah tuh kayak gitu. Kalau antum melihat di masjid-masjid Syiah, tempat imam itu biasanya lebih tinggi. Gimana? Kalau itu karena ketidaktahuan, itu dimaklumi. Mereka mungkin maksudnya mengagungkan imam, tapi Rasulullah dan para sahabatnya itu semuanya sama. Ya, sama. Ya kayak gini. Jadi Masjid Al-Muhajirin ini masjid teladan percontohan di muka bumi ini. Iya. Karena muadzinnya beliau. Ya Pak ya? Loh, Pak. Terlalu polos muadzin, Masya Allah itu. Niatannya terlalu lurus Pak, Masya Allah. Terus kemudian hukumnya sujud. As-sujudu ruknun min arkanis shalah. Sujud itu adalah rukun dari rukun-rukun salat dan harus dikerjakan 2 kali dalam setiap rakaat. Wa huwa fardun marrataini likulli raka'ah.
Sujud itu fardu artinya wajib. Bahkan rukun. 2 kali dalam setiap rakaat. Ya. Wa'tubira sujudan ruknan wahidan liittihadihima. Dan dianggap 2 sujud ini sebagai satu rukun. Sepaket gitu. Sepaket. Enggak boleh satu doang. Ya, enggak boleh, harus sepaket. Maksudnya harus dua-duanya. Maka siapa yang lupa sujud kedua, maka berarti dia meninggalkan rukun. Kalau lupa sujud kedua kan ada 2 keadaan, Pak. Imma dia tasyahud, ya kan? Paham enggak? Lupa sujud kedua, imma dia lagi tasyahud, imma dia udah berdiri bangkit, kan gitu. Oke, Pak, bisa gimana? Bisa paham enggak, Pak? Sujud berapa yang biasa orang lupa? Kalau lupa sujud, ya sujud kedua. Ada enggak lupa sujud pertama? Ya enggak lah. Ya pasti. Kayak gimana, Pak? Enggak dengar. Jadi ternyata imam udah 2 kali sujud. Iya, jadi makmumnya hanya sujud sekali gitu. Imamnya ternyata udah diri gitu ya. Iya, nambah kasus lagi, Pak. Ini jadi pikiran saya gimana jawabnya ya kalau gitu ya. Ini belum saya tanya jawab, Pak Amin udah ngasih masalah. Iya. Masya Allah, Pak Amin. Ya. Udah tolong dihapus aja, Pak, yang tadi nggak usah, Pak. Itu saya lagi berpikir juga susah gimana jawabnya. Kok kita terjebak dalam posisi seperti itu repot juga memang. Tapi cari topik lain ya, Pak ya. Gimana caranya? Coba tadi gimana yang sebelumnya ngapain, Pak? Sebelum ada pertanyaan. Pokoknya gitulah. Ya, sujud sekali doang. Enggak, jangan itu. Itu singkirin lu, Pak. Itu singkirin. Itu Anda juga bingung gitu. Itu Anda juga bingung nanti mau ngapain. Itu nanti dulu ya, Pak ya. Ya, kita belum panas nih, jadi nanti dulu masih cool down dulu. Ya. Udah itu hapus, Pak. Hapus dulu, Pak. Bentar. Kita ya. Jadi ini antum soal sendiri, cerita soal sendiri. Lupakan imam itu. Lupakan makmumnya rumah nih, sekarang soal sendiri, ya. Kalau soal sendiri, sujud sekali nih. Nah, mungkin kepikiran apa gitu, ya. Terus kemudian dia duduk, tapi duduknya tasyahud dengan niatan tasyahud. Ajar Allah Akbar sujud, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la. Allahu Akbar. Dia nganggapnya ini udah kedua nih sujudnya, padahal baru satu. Tahiyatulillahi wassalatu wattayyiban. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus pertama. Kalau kayak gini harus ngapain? Ayo. Sujud lagi, dia baca dulu Rabbighfirli, Allahumma firli, Rabbighfirli itu, ya, Rabbighfirli warhamni warfa'ni gitu kan. Habis itu sujud kedua. Maka ini enggak apa-apa, udah. Oke? Gimana, paham enggak, Pak? Jadi tadi yang dia tadi ngira dia kan pertama merasa ini udah tasyahud kan ya. Dia keinget pas lagi tasyahudnya dia keinget bahwasanya dia belum sujud kedua, maka udah tasyahudnya ini ganti. Yang tasyahud tadi batal diganti dengan yang sehakikatnya itu apa sekarang? Duduk di antara dua sujud. Kemudian dia baru sujud lagi. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oke, gitu ya. Itu keadaan pertama. Itu udah solusi ketahuan tuh. Keadaan kedua, sujud pertama, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, diri untuk lanjutin rakaat kedua atau rakaat keempat. Gimana? Dilihat ini yang nomor 2 ini ada 2 kemungkinan. Kalau dia belum beristiwa, maksudnya belum beristiwa itu belum tegak. Ya, jadi masih bungkuk, masih belum tegak gitu. Atau sebagian ulama mengatakan belum sampai sedekap gitu. Jadi belum ready untuk rakaat berikutnya. Dia masih kayak buntut rakaat sebelumnya gitu loh. Maka dia boleh turun lagi untuk duduk di antara dua sujud dan kemudian sujud. Gitu ya. Kalau belum beristiwa, tegak, belum ready buat rakaat berikutnya.
Oke. Tapi kalau dia udah ready untuk rakaat berikutnya, ulama beda pendapat juga. Ada yang mengatakan dia tetap turun, ada yang mengatakan dia ulang rakaat tersebut karena yang sebelumnya udah dianggap tidak sah rakaatnya karena tertinggal salah satu rukunnya. Faham nggak Pak yang ini? Ini nambah rakaat, ulang gitu. Begitu. Jadi ini sebagai rakaat apa nih sekarang? Pertama lagi. Paham nggak Pak? Saya ulangi. Kalau misalnya ini sholat misalnya sholat sunnah qabliyah. Allahu Akbar rakaat pertama. Baca Al-Fatihah, baca surat. Allahu Akbar subhanallahil azim. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allahu Akbar sujud pertama. Pas sujud banyak pikiran, kemudian diri Allahu Akbar. Udah, astagfirullah. Tadi kan saya sujud sekali doang. Berarti meninggalkan 2 rukun, bahkan duduk di antara 2 sujud dan sujud kedua. Apakah dia duduk lagi? Enggak, dia sholat. Ini rokat yang ini tambah. Enggak, jadi rokat berapa sekarang? Secara ofisial rokat pertama lagi. Secara bilangan ya dia kedua memang, tapi secara ofisial, secara syar'inya rokat pertama, gantiin rokat yang tadi. Gitu ya. Nah, terus dia ruku, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal. Kemudian sujud lagi. Lali meneh. Kapan selesainya kan? Kalau emang nggak sengaja mau gimana gitu kan? Ya, kalau misalnya itu sujud, kemudian sujud pertama naik lagi ke atas tapi sengaja batal. Bahkan bisa dikatakan batal ini gara-gara kayaknya kesannya main-main nih orang nih. Kenapa batal? Karena sengaja meninggalkan rukun. Sengaja meninggalkan rukun itu membatalkan sholat seluruhnya. Sengaja, kalau sengaja ya. Beda kalau lupa dimaafkan, tapi diganti langsung. Kalau lupa dan sudah masuk rakaat berikutnya diganti langsung. Oke gitu ya Pak ya? Sampai sini insyaallah paham. Nanti baru dia sujud sahwi. Loh iya, tetap sujud sahwi karena dia ada lupa walaupun sudah ditambal, tapi tetap sujud sahwi. Ya, segala bentuk lupa untuk hal yang rukun atau yang wajib itu dengan sujud sahwi nanti. Walaupun ditambal udah dengan diulang rakaat itu tetap sujud sahwi. Gimana Pak? Betul, sudah ditambal tapi tetap sujud sahwi. Karena telah ada kejadian lupa terhadap wajib atau rukun gitu. Kalau lupanya sunnah baru enggak. Bagi tambal apa enggak sunnah, pokoknya kalau lupa sunnah itu tidak sujud sahwi. Begitu. Itu yang sahih. Tapi kemudian kama adda ba'dhum at-tuma'ninata fi ar-ruku'i wal qiyami was sujudi wal julusi baina sajdataini ruknan wahidan lidzalik. Sebagaimana sebagian ulama itu membilang atau menganggap tuma'ninah dalam ruku', tuma'ninah ketika berdiri, tuma'ninah berdiri maksudnya i'tidal, tuma'ninah ketika sujud, tuma'ninah ketika duduk di antara sujud, semua ini satu rukun. Paham enggak Pak? Tuma'ninah itu adalah rukun yang bersamaan dengan setiap dari rukun-rukun lainnya. Ketika seseorang ruku' itu rukun, tuma'ninah rukun juga di situ. Ketika seseorang i'tidal diri lagi, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. I'tidal rukun dan tumaninah rukun juga dalam. Tumaninah apa Pak? Tumaninah Indonesia ya. Tapi tahu kan Pak tumaninah Pak? Tenang. Bahasa tumaninah itu artinya bahasa tenang. Tumaninah artinya tenang. Tenang di sini tenang secara syar'inya dalam salat. Kalau hatinya enggak tenang, maka itu beda. Itu hati. Tenang di sini adalah yaitu dengan skala ya, dengan batasan dia telah mengisi
durasi rukun ini dengan kadar yang wajib. Dia telah mengisi durasi rukun ini dengan kadar yang wajib. Ngerti Pak? Kalau misalnya seorang diri nih setelah baca Al-Fatihah baca surat ruku kan, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Tumanina kan nih? Allah pelan, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Tapi dia santai loh Pak, tenang, hatinya tenang. Iya. Nah, berarti tumanina itu sebenarnya lebih dia apa? Pengisian durasi di rukun-rukun itu. Kalau dia ruku, isi durasi ruku itu dengan yang setara dia baca zikir ruku gitu loh. Kalau ini kan nggak ada jeda. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Cepet banget tuh. Apalagi Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu ibu-ibu hamil langsung rojol di situ sekarang. Nah, jadi itu tumaninah namanya Pak. Adapun masalah hati seseorang lagi sholat tenang apa enggak itu urusan beda itu. Ya. Itu enggak masuk ke dalam nanti sah atau tidak sholat, tapi masuk ke dalam berpahala atau tidak. Nah, tumaninah di ruku itu masuk kewajiban, masuk rukun juga. Tumaninah ketika i'tidal juga tumaninah menjadi rukun yang mengisi i'tidal juga. Sujud pun begitu. Sujud harus tumaninah. Duduk dan atas sujud kayak gitu juga. Semua pokoknya semua gerakan dan semua rukun itu wajib tumaninah atau rukunnya tumaninah juga. Ini yang dinamakan sebagai rukun sepaket gitu loh. Jadi dalam i'tidal ada paketan i'tidal itu rukun secara gerakan dan secara kondisi, dan tumaninah rukun secara durasi gitu. Ya. Seperti itu. Masyru'iyatuhu disyaratkannya sujud bagaimana? Thabata sujudu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Sujud itu telah ada dalilnya di kitab Al-Qur'an, di sunnah, di ijma' ulama juga. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Rabb kalian, berbuat baiklah kalian, semoga kalian beruntung. Ya. Oh, Kang Dadang, dari mana Kang? Dari mana? Kayak sales pakai peci jadi gitu. Taib. Semoga kalian beruntung. Waja'a fi hadits Rifa'ah bin Rafi' qawluhu sallallahu alaihi wasallam lirrajulil musii salatahu fa akhadha yu'allimuhu kayfiyataha. Dan ada hadis Rifa'ah bin Rafi', Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang sahabat ya yang tidak baik cara salatnya, kemudian Nabi SAW mengajarkan bagaimana tata cara salatnya. Maka kata Nabi, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tumaknina di sujudmu itu. "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa." Kemudian bangkit dari sujud itu, ya, duduk di dua sujud dalam keadaan kamu duduk dengan tenang, tumaknina. "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Sujud lagi, tumaknina. Nah, tumakninahnya sujud itu bisa dari segi durasi, ya bisa juga dari segi gerakan juga. Jadi gerakannya jangan kecepatan juga, dan juga bisa dari segi gesturnya pola pose. Nah gitu. Nah sujud itu kadang-kadang ada sujud yang terlarang walaupun sah, yaitu sujudnya ini ditaruh di tanah, di bumi. Ini salah Pak. Ya. Jangan sampai setua ini masih aja kayak gitu, jangan. Karena Nabi SAW menyerupakan sujud kayak gini seperti cara duduknya anjing, jangan. Ya, kayak gini sambil sujud. Ya, ini pelanggaran. Mungkin ya insya Allah tetap sah sholatnya. Cuma kan ini terlarang. Nabi nggak bolehin kayak gini. Nah juga yang afdalnya kalau sunnahnya gimana sujud itu? Kalau antum sholat sendiri, tangannya nggak apa-apa, agak lebaran Pak. Pak Amin bisa tolong iso tangan Pak Amin, biar pahala yang banyak Pak Amin.
Coba lebaran lagi Pak Amin, tangannya Pak Amin. Tangannya lebaran Pak, tolong. Bisa tolong, tangannya lebaran. Gini, nah gini ini. Ya, sok silakan. Nah, itu boleh kayak gini. Tapi ketika jarinya di ini kalau bisa, jarinya di kalau bisa di ke kiblatin jarinya gitu. Iya. Gitu. Begitu Pak. Nah, ahsanta jazakallahu khairan. Lagi sampai selesai ya. Nah, itu alhamdulillah Bapak ngarep sini, kalau situ ada jempol Pak. Itu nggak ada apa. Jadi kalau bisa ini lengan apa ini namanya? Bukan siku ini. Tangan atas. Lengan sini. Sini? Hasta. Ya lengan juga Pak. Lengan atas. Lengan atas. Tangan semuanya Pak. Ini telapak. Ini lengan bawah, ini lengan atas, ini siku, gitu Pak ya. Ya gitulah pokoknya tahu sini nih. Ini usahakan jangan dipepetin ke ketek semuanya. Ya, kecuali kalau sholat berjamaah rapat ya itu wajar. Gak mungkin dong antar sholat berjamaah tetap sungguh-sungguh menyikut hidung orang gitu kan. Orang mau gini gelagapan kan? Iya. Coba kalau kayak gini. Sujud Allah Akbar, egois banget gitu kan. Kemudian orang di samping gimana dong? Mau sujud ada sikut, kena sini nanti. Akhirnya sengaja orang samping juga kesel juga, akhirnya pala antum yang diginiin. Iya. Bukannya sholat malah marah, emosi. Nah, sunnahnya adalah dilebarin, jangan sampai kalau bisa jangan dikenain di sini. Terus ini juga kalau bisa jangan dikenain ke paha. Gitu Pak. Coba contohkan yang salah Pak. Yang salah Pak. Wah Bapak nggak bisa salah ya Pak ya. Pak Amin yang salah Pak Amin. Itu yang benar. Saya minta tolong yang salah. Nah, ya ahsan tak bagus. Ini salah dalam artian bukan membatalkan, bukan. Bukan juga membuat dosa, bukan juga. Ini enggak buat dosa. Tetapi ini kurang tepat gitu loh. Salahnya di sini maksudnya kurang tepat. Tapi kalau melakukan itu ya sah. Dosa enggak dosa. Selama enggak bermaksud meremehkan sunnah enggak dosa. Nilainya kurang. Apalagi kalau memang belum ngaji ya dimaklumi lah gitu ya. Dan apalagi kalau lagi berjemaah maka mau enggak mau kan kayak gitu sholatnya. Gitu. Itu. Kemudian perut, kecuali yang besar ya. Perut kalau bisa jangan dempet sama paha depan. Jangan ngeringkuk. Gimana Pak? Jangan nempel dengan perut depan, dengan paha depan Pak. Bisa tolong Bapak. Yang salah. Itu benar. Emang kalau orang baik itu susah diajak salah. Enggak, putar-putar antum aja. Yang mudahan, anak nggak enak mau nyalahin orang tua. Pak jawab. Nah, kok ini cepat salahnya karena sering salah kayaknya nih. Jadi paha depannya itu nempel dengan perut, itu tidak benar walaupun tidak dosa. Karena kan intinya sujud itu sebenarnya apa? Ininya nempel di tempat sholat, gitu. Itu intinya sujud. Ya. Dan ada larangan juga kayak gini di lantai. Nempel lantai jangan. Coba latihan Pak besok-besok. Ini taruh di area perut pas sholat. Pak Amin bisa contohin Pak Amin? Jangan Pak Amin, mungkin yang lain. Siapa yang mau contohin? Gak ada pasti ujungnya Pak Amin semua. Atau Ana bukan. Ini misalnya Bapak sholat nih, coba latihan. Taruh semacam aqua di sini atau mungkin lebih kecil lagi. Ya, pas taruh di tempat yang bagian sujud itu. Bagian antum bakal sujud, bagian perut. Apakah bisa antum gak kena ini? Coba latihan, gitu. Jangan taruh di tempat kaki, taruh di tempat yang bisa kena dada atau perut. Nah,
Tapi jangan juga demi ya itu beda, kalau perutnya gendut ya beda Pak. Jangan gitu, ntar tersinggung orangnya. Nah, kalau misalnya dia nggak kena, ya alhamdulillah. Tapi jangan sampai gara-gara menghindari ini kemudian malah jadinya apa? Twing gitu loh, Pak. Nah, kayak kucing marah, kayak kucing tersinggung sama saingannya gitu. Iya, kemudian kayak gini. Di apa bentuk punggungnya itu kayak jembatan cinta gitu kan. Nah, jangan gitu juga, karena disyariatkan kita lurus. Ya, lurus itu punggungnya, kecuali kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Adapun kalau misalnya ternyata perutnya 0 pack, bukan 6 pack, tapi 0 pack ya. Kemudian ke bawah perutnya dan dia nggak bisa nahan, mau nggak mau perutnya itu kena dengan paha, ya ini dimaafkan kondisional, kok ini mah beda gitu. Iya, sebenarnya coba Pak diuji sekarang kalau misalnya mau sujud ya coba taruh sini. Ini ketinggian, jangan ya, mungkin ini nih cukup, ini taruh Pak. Latih itu ya, nggak mesti pas lagi sholat, antum aja pas lagi latihan aja di rumah, nilai ya sendiri ya gitu. Kalau kena baju nggak apa-apa, yang penting jangan kena perut. Latihan. Kadang sebagian orang udah dari kecil itu udah biasa nempelin perutnya di paha depan, sehingga lupa mulu. Coba latih sampai sempurna, antum akan ngerasain. Tapi juga bagian belakang jangan nonjol ke atas, tetap berusahakan lurus. Kalau antum udah bisa kayak itu, alhamdulillah, ini sesuai sunnah. Iya, dicoba. Ya. Baik, kemudian ya. Wasajada Rasulullah SAW fi salatihi marrataini li kulli rakaat. Nabi SAW sujud di salatnya 2 kali dalam 1 rakaat. Berkata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Wa ajma'al muslimuna ala dzalika salafan wa khalafa. Dan kaum muslimin mereka bersepakat atas itu semua dari zaman salaf hingga zaman khalaf sekarang. Begitu. Baik. Kita sekarang menuju ke syarat-syarat sujud. Syurutuhu yushtaratu li sihhati sujudi mura'atul umuri taliyah. Disyariatkan untuk keabsahan sujud beberapa hal ini harus diperhatikan. Tapi kita singkat aja insyaallah. Yang pertama, an yaqsuda bihawihi ilal ardi as-sujuda. Syarat pertama, dia tuh niatannya untuk hawyun. Hawi itu artinya ke bawah. Dia hawa yahwi itu artinya ngebelungkuk gitu loh. Nah, itu hawa yahwi namanya dalam bahasa Arabnya. Dia kayak gini tuh niatannya adalah untuk apa? Untuk sujud. Wala yaqsudu syai'an akhar. Dan dia tidak ada tujuan lain selain buat sujud, harus itu. Paham Pak? Di sini Pak. Nih Anda kasih contoh ya. Perhatikan baik-baik. Imam salat makmum, sholat makmum ya. Makmum imam. Imam baca surat, kemudian ruku kan? Allahu Akbar, antum ikut ruku. Sami Allahu liman hamidah, antum sami Allahu rabbana lakal. I'tidal. Nah, pas i'tidal ini imamnya kunut. Oke, kunut. Kemudian pas lagi kunut, misal saja tiba-tiba HP antum yang antum taruh di bawah ringtone-nya nyala. Lagu lagi. Nah, kan ini ganggu orang. Ya. Terus antum pengen apa? Matikan atau pengen di swipe diginin, digeser. Kan digeser nggak bisa pakai mata. Ini nggak bisa Pak. Memang gerhana. Maka dia pakai apa? Pakai jari. Otomatis kan harus ngebelungkuk. Hawi namanya. Ketika ngebelungkuk ini, imam Allahu Akbar. Lah sekalian dong. Paham nggak Pak maksud sini? Nah, kalau kayak gitu kasusnya, antum harus ngapain?
Diri dulu, nggak boleh langsung sujud. Karena niat dia gini itu bukan buat sujud tadinya, tapi untuk swipe up itu HP. Pas sudah kayak gini, udah kayak mau ruku kayak gini, Allahu Akbar, imam selesai kunut dan sujud. Maka antum jangan sekalian lah sujud sekalian. Enggak bisa. Karena niatannya bukan untuk sujud. Berarti kan diri lagi aja. Gitu Pak ya. Tapi kemudian lanjut yang kedua, syarat yang kedua, as-sujudu ala sab'ati a'dha. Sujud berdasarkan atas apa? 7 anggota tubuh, 7 tulang. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk sujud dengan di atas apa? 7 tulang. Alal jabhah. Ini tulang. Kening, ya dahi. Wa asyara bi yadi ila anfi. Jabhah ini. Nih. Ya, masuk. Berarti hidung kena di lantai, Pak. Di depan sujud. Harus kena. Maka orang kalau jidatnya doang, hidungnya enggak kena tempat sujud, belum dianggap sujud. Nih, ya. Karena Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke hidung, berarti hidung kena. Maka kalau gini, ini nggak kena, belum. Kalau kita waktu kecil kan kadang gitu, kayak ngintip dari kolong tuh, ngintip. Teman kita di belakang lagi kayak gini, gini, terus kita lewain gitu. Kita di sini maksudnya sebagian dari bapak dulu waktu kecil. Kemudian juga wal yadain, kedua tangan. Ini yadain berarti kan batinul kaf di sini, Pak. Nah, tangan kan tadi kan semua tangan nih, Pak. Bukan berarti semua tangan kayak gini, enggak. Ini saja. Telapak tangan bagian dalam. Warukbatain, kedua lutut. Wa atrafil qadamain, ujung jari, maksudnya ujung kaki. Nah, sekarang dia lihat di sini. Tadi kan ada hukumnya, kalau misalnya wajah berarti ini dan ini juga kena. Karena ini masuk tulang nih nanti. Sini kan ada tulang. Nggak ada alasan. Waduh, saya pesek. Ya itu selama bukan mendem nggak apa-apa. Tapi kalau peseknya masih ada hidung, ya ditempelin aja semampu dia gitu loh. Tapi kalau antara jidat sama mulut sama dan hidungnya ke dalam, ini dimaklumi, susah. Iya, kadang ada orang congornya itu maju, Pak. Ya kan? Congor itu apa congor? Congor paruhnya itu nonjol gitu loh. Gimana tuh apa? Gigi maju. Bukan giginya, emang ada sebagian orang mulutnya itu emang maju gitu. Cakil siapa itu, Pak? Kayak pernah dengar. Nah, itu kalau dia sujud, tumpuannya di sini bukan di jidat. Ya makhluk ya diciptakan begitu. Terus ini mendem. Itu. Ya. Makanya seperti nggak bisa dipaksain dong. Masa dia harus masukin mulutnya? Enggak lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya ciptaannya gitu emang gimana? Gitu. Tangan. Kalau tangan ya soal jelas, yang kecuali yang cacat ya. Ya. Kalau misalnya dia segini cacat qadarullah, misal kecelakaan, buntung misalnya, ya enggak wajib. Karena apa? Karena yang wajib ini kan enggak ada. Apalagi yang misal buntung sini, naudzubillah min dzalik, ya udah enggak ada kewajiban. Gitu ya. Dan 2 lutut. Kemudian atraf al-qadamain, ya untuk ujung kaki. Nah, lutut secara umumnya antum sholat lutut ditutup nggak dengan kain? Pastilah ya. Kalau misalnya antum sholat pakai ini, Pak, pakai celana agak pendekan, ya, memang di bawah lutut sedikit. Tapi kan kadang pas sujud, ketarik. Nah, lututnya akhirnya nonjol kelihatan. Sah atau tidak sholatnya? Di sini dilihat. Ulama beda pendapat.
lutut itu termasuk aurat atau bukan, di situ masalahnya. Yang benar adalah lutut bukan aurat, tapi atas lutut aurat. Maka kalau ternyata dia masih lututnya aja, insya Allah masih sah, masih sah. Ya, ini biasa anak-anak nih, atau remaja atau apa yang malasan gitu kan, dah. Nah, lututnya kelihatan pas lagi dia duduk di antara dua sujud kan gitu. Ya enggak, Pak? Kan biasa kita tarik tuh. Itu tetap sah. Lututnya kelihatan karena lutut yang lebih sahih adalah bukan aurat. Aurat itu atasnya pas lutut bagi laki-laki. Kalau lutut perempuan lah ya aurat. Ya tidak sah. Oke? Pusar juga gitu. Bodongnya kelihatan, pusar kelihatan, gentayangan pas. Pakai baju agak pendekan, pas dia kayak gini, keangkat. Sret kelihatan pusarnya. Ya. Sah enggak? Kalau cuma kelihatan pusar, maka sah. Karena pusarnya bukan aurat. Tapi kalau udah di bawah pusar, ini bahaya ini, ya. Ini udah aurat. Begitu juga lingkarannya sampai sini, Pak. Nah, kadang-kadang sebagian om-om, nah itu masalah lagi sujud, itu dia tuh. Pas sujud, pusing kita ngeliatnya, ya ampun. Udah beban hidup kayak gini, nambah ini lagi gitu kan. Celengan. Itu tinggal masukin kelabang aja Pak ya. Gimana dong tuh? Boleh nggak ketika antum lihat gini, baju kelipat, antum bongkar lipatannya tutup, boleh nggak? Boleh, ta'awun 'alal birri wat taqwa, Pak. Iya. Lah daripada tangan antum yang nutupin kan dengan kain kan ya? Iya. Kecuali kalau dia meremehkan. Memang dari awal dia tuh kedodoran dan nggak perlu dengan itu. Udah gitu, udah tahu badan gede, bajunya yang kependekan dong. Kemudian ketika sujud itu kebiasaannya kayak gitu. Makanya sebenarnya kayak nggak diberi udzur karena dia udah kebiasaan kayak gini. Nggak boleh, harus terus ditegur sampai dia nggak kayak gitu. Iya. Iya, mungkin dia nyaman sujudnya tapi nggak sah sholatnya dan kesian orang di belakangnya. Beban hidupnya tambah berat itu dengan melihat pemandangan yang nggak ada baik-baiknya sama sekali. Ya. Nah, tadi lutut itu kan umumnya kita kan pakai sarung atau kain celana. Ya. Boleh nggak sholat pakai kaos kaki? Bagi laki-laki. Kalau perempuan harus ditutup. Boleh nggak pakai kaos kaki? Boleh? Boleh. Sepatu aja boleh, sendal aja boleh, kaos kaki lebih tipis boleh. Nah, kemudian kalau misalnya sholat terus pakai peci, yang mana pecinya sampai segini, ini nih, ya kan, menutupi jidat, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Hah? Gimana Pak? Kena. Ayo Pak, boleh Pak? Ya udah gini. Boleh. Nanti jawabannya bisa azan insyaallah. Tadi masalah apa tadi? Wajah. Tapi sebelumnya di sini Anda lanjutkan dulu. Wal ibratu bil yadaini bi batnil kaffi bil asabi'i war raha. Itu ibrahnya kalau sujud itu kalau tangan ya batnul kaff itu telapak bagian dalam. Ini batnul kaff. Dengan jemari dan roha, ini roha. Maka enggak boleh kayak gini. Enggak. Ya. Ini ya. Ini ya. Enggak boleh gini. Karena ini roha ini harusnya kena semua. Oke. Kalau misalnya angkat badan dari sujud menuju rakaat berdiri boleh dengan gini boleh. Mengapal boleh. Ini boleh. Tapi ketika sujud nggak boleh kayak gini. Gitu loh.
Nggak boleh kayak gitu. Dan tidak dianggap sah karena bukan ini ibrahnya. Coba kalau kita mengampal gini, bisa nggak 5-5-nya nyentuh tanah? Sebagian banyak orang susah. Karena kalau nggak 2 gini atau 3 gini, ya kan? Kemudian wa yahsul tawjihu asabi'ihima lil qiblah. Kalau bisa hadapkan ke kiblat tadi Pak ininya. Jemari tadi ke kiblat. Rapetin dan semua jari itu kalau bisa ke arah kiblat. Ya, rapetin. Karena kalau antum kayak gini, ya enggak ini mah. Walaupun sah, tapi enggak sesuai dengan sunnah. Ya. Begitu juga kaki Pak. Ya. Kaki itu, Anda singkat aja dengan terjemahan langsung. Kalau antum sujud, kakinya lebih dianjurkan nempel, bukan terpisah. Ya Pak ya? Nempel kaki kanan kaki kiri, nempel. Dan nempelnya kalau bisa bukan di persendian jempol doang. Kalau bisa semuanya. Oke? Ya. Dan itu yang membuat apa? Insya Allah membuat jari-jari itu secara umum menghadap ke kiblat. Insya Allah. Ya. Kemudian gimana sih ininya? Nah ini kayak yang saya lakukan ini. Ya. Jadi jarinya itu dibelokin semua, bukan didiriin. Kalau bisa. Ditekuk ke depan bahasanya, ditekuk ke depan. Kalau bisa, ya usahakan gitu. Kalau biasa itu nanti nggak kerasa gitu terus kok, insya Allah. Ya, kalau bisa. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kan lebih afdal ditekuk ke depan. Kalau nggak sakit ya. Ya. Nah yang ketiga kasful jabhah wa tamkinuha. Singkaplah batok lagi bukan batok ini apa namanya kening, singkaplah keningnya dan tamkin itu betul-betul tamkin apa ya nempelin gitu dengan benar gitu loh. Yajibu kasful jabhati inda mulamasatihal ard, wajib menyingkap ini ketika nempel di bumi, disingkap, jangan ditutup dengan kain atau apa gitu. Terserah mau itu lantai ubin atau tanah, terserah. Enggak apa-apa. Hatta walaupun mungkin panas. Tapi kalau panas ini membuat antum enggak tahan, nah mungkin diberi uzur. Aku tetap enggak boleh. Enggak kan ini kelihatan ini. Makanya perempuan enggak boleh pakai cadar ketika sholat, Pak. Kecuali kalau ada bapak di situ. Nah, itu bahaya. Kalau ada laki-laki ditakut fitnah, maka boleh dia tutup mukanya. Minimal inilah masker, minimal masker. Gak harus dengan cadar, karena yang penting kan gak kelihatan total. Kayak gitu Pak. Tapi asalnya gak boleh perempuan itu sholat dengan ada cadar. Asli pun pakai masker itu kalau gak ada hajat yang penting, gak boleh pakai masker. Gak boleh sih, makruh maksudnya. Ya, begitu. Tapi kalau maskernya ini dibuka, nah ini kelihatan hidungnya nggak apa-apa. Cuma tetap memang ada riwayat Tirmidzi yang melarang pakai penutup muka, itu sebaiknya hindari. Kecuali kalau emang antum batuk-batuk takut gimana, itu silakan. Ya gitu. Kalau antum pakai sorban atau peci gini, kayak tadi Pak. Sini, ini masih kena nggak? Masih kena insya Allah. Makanya disingkap kalau bisa Pak. Tapi ala kulli hal kan gini Pak, semampunya aja. Kalau misalnya memang ya susah dan gak tersingkap ya udahlah. Karena itu kan rambut tipis insya Allah gak masalah. Karena masih ada bagian jidat lainnya yang kena tempat sujud. Gitu. Jadi wajib untuk disingkap. Adapun selain dari wajah, tidak wajib untuk disingkap. Tangan pakai sarung tangan boleh. Kaki, jari pakai kaos kaki boleh. Lutut
pakai celana sarung boleh, bahkan lebih afdal. Karena kalau tidak ditutup itu berpotensi terbuka aurat, yaitu atasnya lutut. Kan kita nggak tahu juga. Ketika mungkin sujud memang lutut doang kelihatan, tapi ketika duduk ketarik, nah pahanya sedikit, nah ini buka aurat. Gitu. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin sampai situ aja untuk materi. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, kalau sholatnya 1 rakaat, Ya, Pak. terus dia udah sujud, terus dia kadung tasahud, udah gitu pakai begini lagi, apa namanya? Musab buka. Nah, terus kita ingetin, cuma 1 rakaat. Nah itu gimana tuh? Apa dia harus diri lagi nambah 1 rakaat atau bagaimana? Jemaah Pak. Bukan. Witir Pak. Bukan. Salat apa? Qobliyah atau ba'diyah atau qobliyah. Oh, bukan sholat jemaah. Bukan. Oh. Oke, Pak. Jadi tapi jemaah lain ngingetin, bro, antum baru 1 rakaat. Iya, dia tambah 1 rakaat. Walaupun dia udah ngusap aja, bahkan udah zikir, tambah 1 rakaat. Selama momentumnya belum jauh. Ya udah. Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi karena ada kelupaan sih. Tapi kalau terus-terusan gimana Pak? Sama aja mah Pak Amin, ini mah susah ini. Tadi bikin masalah, bikin pikiran ini namanya. Ya kalau terus-terusan ya lakum dinukum waliyadin. Ini pertanyaannya Pak Anto. Saya tanyain gitu loh. Yang ditanya pun nggak merasa diri ditanya Pak. Ya Pak Anto ya. Ya itu aja kayak apa? Gini, ya Pak. Saya paham. Ini seseorang ketika Allah Ta'ala itu takdirkan mungkin ada kesulitan dalam mengingat, itu enggak masalah. Itu ya masih syukur Allah beri hidayah untuk suatu, masih Masya Allah. Jadi ya kalau terus-terus gitu, ya sesempatnya aja ingetin Pak. Ya udah, kalau udah terus-terus ya udahlah. Saya sekarang gak pernah ingetin Pak. Karena saya pikir udah begitu dia gitu. Aduh Pak, ya tapi ingetin Pak, ingetin aja. Kadang-kadang sujudnya 4 kali Pak. 1 rakaat, ya. Sujud 2 kali, duduk, terus sujud lagi. Udah gitu dia sujud lagi. Tasahud dah. Masya Allah. Ajaran mana Pak Anto? Dia ditanya juga nggak tahu. Ya udah, kalau gitu mah. Ya udah kalau kayak gitu ya mungkin kalau memang sempat ngingetin alhamdulillah, kalau nggak ngingetin kayaknya ya udah kita semua maklumi insyaallah ya Allah tetap catat kebaikan buat. Ya itu itu aja saya suka bilang sama beliau. Ya. Ya mudah-mudahan Allah maafkan, saya bilang, karena memang kondisi Pak Anto. Ya ininya orang ditanya tadi ngapain ruku lama banget, baca apa Pak Anto? Ya subhanallah, kok lama amat, lupa kali ya? Iya kali udah baca Pak beliau. Iya. Tapi insya Allah Pak Anto, insya Allah derajatnya tinggi. Mudah-mudahan di sisi Allah derajat Pak Anto tinggi. Amin. Ya kita ini malah justru kalah gitu loh. Iya, kita nggak tahu ya akhiran seseorang, tapi beliau Masya Allah. Ini aja saya puji-puji beliau nggak ngerasa dipuji. Iya, Masya Allah. Ini semoga tetap terjaga hati beliau karena memang kepengen ke Allah Pak. Kalau kita lihat mungkin seusia beliau, seusia Pak Haji, seusia bapak banyak di luar sana yang boro-boro mau sholat gitu loh. Jadi kalau ngelihat ada orang yang memang sholat tapi punya kekurangan yang Allah Ta'ala takdirkan padanya, itu ya kita tetap bersyukur gitu loh. Malah justru kita malu dengan diri kita yang kita mungkin dari sisi lain lebih sempurna, tapi kadang-kadang hawa nafsunya malah yang bikin kita sulit gitu loh. Malah kita kadang iri dengan orang-orang yang Allah Ta'ala itu jadikan dia itu apa adanya gitu. Iya, itu yang kita iri. Tapi tetap ada kekurangan manusia begitu. Ya, tapi semoga semua jemaah di sini itu semoga Allah tinggikan derajatnya dan juga
selamatkan di dunia dan di akhirat, dan dipertemukan kembali kita di akhirat dalam keadaan yang saleh insyaallah, karena orang-orang saleh yang masuk surga itu orang saleh. Amin Allahumma amin. Dan juga semoga Allah Ta'ala rahmati Pak Sunyoto almarhum rahimahullah, dan Allah pertemukan beliau nanti dengan keluarganya di surga, dan semoga dengan jemaah gitu. Kan pengennya gitu kita. Apa antum ada yang pengen di sini? Udah, gua aja masuk surga, jemaah lain muhajirin enggak usah. Kan enggak ada kan kayak gitu kan? Pasti pengen bareng-bareng. Tapi melalui proses yang kita enggak tahu seberapa panjang nanti, subhanallah. Kita mohon kepada Allah semoga dipersingkat urusan kita di akhirat, dipersingkat ya. Jangan dipersulit, dipersingkat ya. Jadi tenang, nyaman, mudah-mudahan gitu. Amin Allahumma amin. Oke? Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya baca artikel bahwa ada di situ dikatakan kalau sholat tidak memakai tutup kepala itu hukumnya makruh. Itu benar Pak Ustaz? Sahih. Salat Mohon penjelasan. Iya. Jadi begini. Allah Subhanahu wa taala merintahkan di surah Al-A'raf. Ya, jika kalian pergi ke rumah Allah itu, ya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Berhiaslah menuju setiap masjid apapun itu. Ya. Masjid di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan masjid di sini adalah masjid, bentuk bangunan masjid. Maka kalau pemahaman seperti ini dianjurkan, dan di antara bentuk perhiasan adalah ini. Itu yang secara uruf dikenal di mana-mana. Iya, ini peci, songkok, misalnya sorban. Tapi kalau di lubang buaya pakai sorban, Anda malah merasa itu bisa makruh atau haram, karena itu bisa memancing pandangan orang jadi pakaian syuhrah. Iya, pakaian syuhrah itu pakaian kemewahan, kehebatan, pakaian yang membedakan. Jangan, ya, pakaian kebesaran, bukan kebesaran size tapi kebesaran hati gitu. Kalau gombrong itu nggak apa-apa. Nah, maka disunahkan bahkan karena perintah dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Pakai baju yang bagus. Terutama baju yang menunjukkan antum ke masjid. Secara uruf dikenal baju koko, sarung, itu lebih dianggap bagus, lebih yang baik. Tapi kalau pakai hem flanel ya enggak apa-apa, itu baik-baik aja, enggak masalah. Semua baik. Selama dianggap oleh masyarakat itu merupakan kebaikan dalam berpakaian enggak masalah. Itu merupakan zinah, yaitu perhiasan. Bagus, jadi sunnah. Nah, kemudian pemahaman kedua, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, berhiaslah untuk setiap masjid. Masjid di sini maknanya salat. Ini tafsiran kedua. Makna masjid di sini salat, bukan tempat saja tapi salat. Artinya setiap antum mau salat dimanapun walaupun di rumah, berhiaslah. Nah, yang ini lebih tepat. Karena kita berhias untuk setiap salat walaupun witir di rumah. Itu lebih afdal dibandingkan kita pakai kaos. Ayo, singlet, kutang lagi, ini kan menghina banget ini. Ya, maka dalam sholat pun sendiri tetap dianjurkan Bapak seperti keadaan Bapak sekarang. Namun yang lebih baik lagi ketika ke masjid, tentu baiknya lebih afdal lagi perhiasannya, karena itu syiar antum, syiar ibadah gitu loh. Gitu ya. Kalau di rumah, kalau orang udah biasa pakai baju resmi sholat, baju baik sholat, koko, hem, batik, dia sekali sholat pakai kaos pasti risih, gak enak, gitu. Ada di pesantren Anda kaos tahun 2004, 2003 atau berapa? Keluarga seorang santri, keluarganya datang ke rumahnya, ada kakaknya, abangnya, kemudian datang ke pesantren pakai baju kaos. Tahu nggak apa belakangnya? Beverly Hills. Foto cewek-cewek itu. Udah tahu nih pesannya cowok semua. Haus akan perempuan juga, nggak pernah lihat perempuan. Ketika kemudian sholat di masjid bersama seluruh santri, dia dengan PD-nya begitu, berjamaah, Allahu Akbar. Belakangnya itu, yang tersiksa belakangnya, tersiksa batin itu. Antara mau lihat sama lihat tempat sujud, mau lihat ini. Ya, Beverly Hills kan yang film-film dulu itu yang tahun 90-an yang cewek-cewek itu kayak gitu, subhanallah.
Ini orang berarti imma dia emang nggak pernah sholat, atau emang dia nggak menghormati sholat. Mana ada perhiasan kayak gitu? Itu penghinaan sebenarnya, ya gitu. Maka dianjurkan, maka tidak memakai pakaian yang layak atau kurang berhias ketika sholat itu makruh. Gitu, itu benar Pak. Pakai tutup kepala itu, Ya. kan bukan perhiasan juga. Biasanya nggak pakai tutup kepala, Ya, tapi kan ketika sholat, waktu di kantor kan tidak pakai tutup kepala sehari-hari. Iya. Sholat di masjid kan tidak pakai tutup kepala juga karena bukan perhiasan kita. enggak Pak. Di sini perhiasan khusus buat sholat. Kalau di kantor kan memang Anda juga nggak pakai tutup kepala. Semua dari kita kayak gitu. Kerja nggak pakai tutup kepala. Justru gara-gara di momentum biasa nggak pakai tutup kepala, maka momentum ke masjid ya lebih ini dong harusnya gitu loh. Spesial dong. Tutuplah kepala dengan yang dianggap orang-orang ini berhias. Pakai tutup kepala itu perhiasan. Jangan anggap perhiasan itu adalah sesuatu yang pengubahan fisik itu. Enggak. Perhiasan itulah kesantunan, kesopanan dalam berpakaian yang itu ekstra dibandingkan di tempat lain atau di momentum lain. Bapak misalnya pakai baju koko. Ketika Bapak misalnya ke dokter, apakah pakai baju koko? Enggak juga kan, pakai flanel atau pakai kaos. Kenapa pakai baju koko? Iya karena ini emang menuanskan ibadah, maka ini zina, namanya perhiasan. Begitu Pak. Begitu. Oke. Jangan banyak-banyak karena mau pulang soalnya. Coba ini dulu. Ya. Ustaz, masih kaitannya sama tutup kepala. Jadi gini Ustaz, kayak songkok hitam itu kan secara uruf kan biasa dipakai buat sholat. Cuman saya pernah di satu tempat justru songkok hitam itu dipakai sama orang-orang kafir Ustaz. Ya. Songkok nasional gitu. Bahkan itu kafirnya bukan ahli kitab, malah orang syirik gitu. Nah itu apakah kita perlu menyelisih Pak Ustaz? Kayak beliau, kayak songkok ini, songkok kita. Iya seperti itu. Ya selisihi. Ketika emang di daerah itu dipakai oleh orang-orang itu tanda-tanda biasa dipakai oleh mereka, selisihi dengan bentuk songkok lain. Oh siap. Iya, maksudnya peci atau apa gitu. Khaliful musyrikin, selisihilah orang musyrik. Ini songkok nasional ini sekarang udah nasional ya. Ketika antum pakai di tengah kaum muslimin di pesantren atau di tengah masyarakat, itu menunjukkan antum muslim, ya kita. Kecuali kampung sawah. Kalau kampung sawah banyak pakai songkok nasional Kristen. Nah, tapi kalau di lubang buaya antum ketahuan muslim gitu kan. Maka lakukanlah. Tapi ketika di suatu kampung yang umumnya itu Buddha atau Hindu dan mereka pakai songkok nasional, maka bedakan ciri khasnya. Antum pakai songkok warna merah, Betawi gitu. Ya, Jawara gitu kan. Bisa. Ya, mungkin seperti itu. Atau pakai songkok biru gitu kan, biru putih. Iya, Persib, ya. Picking. Iya. Ya, sama-sama jazakallah. Ya, Pak, terakhir nih, Pak ya. Terakhir, Ustaz. Bismillah. Ustaz, tadi saat Ustaz ada yang tersingkap celengan ya, Ustaz. Itu Ustaz bilang bukan Ustaz tersingkap celengannya. Bukan, maksudnya ada di depan kita itu tersingkap kelihatan yang kayak gitu yang ganggu gitu Ustaz. Nah Ustaz tadi mengatakan apa? Ditutup gitu Ustaz. Ya. Nah otomatis kan yang seperti itu kan biasanya kalau nggak kaos atau baju pendek misalkan apa, itu kan pasti akan mengganggu dia Ustaz di saat sholat kan Ustaz tadi Ustaz. Iya. Nah itu memang kita melakukan gerakan kan ada udzur ya, ada hajat. Iya. Nah itu nggak membatalkan Ustaz dan mengganggu dia juga gitu. Enggak membatalkan, kan kita cuma naruh doang. Kan minimalis. Plek, antum taruh apa dulu nih? Nah, itu yang ditanya taruh apa. Oh, narik bajunya supaya narik, itu. Ya. Apa? Itu malah justru kebaikan. Pertama, antum selamat dari pandangan yang tidak enak itu. Kedua, antum menyelamatkan saudara antum dari batalnya sholat. Maslahat besar itu, Pak. Gitu kan ya? Iya. Kalau misalnya ringtone dangdutan aja
Matikan supaya sholat orang rusak nggak bisa rusak secara batin, tapi batal nggak batal. Lah ini bisa batal lebih parah lagi gitu loh. Gitu Pak logikanya. Maka lebih berhajat untuk antum tutup. Kalau mampu, kalau misalnya nggak ada penutupnya, emang udah nganga kayak gitu dan nggak ada sarung sapu tangan nggak ada, ya udah, ya antum nggak bisa berbuat apa-apa, antum melanjutin sholat antum gitu. Ya seperti itu Pak ya, nggak batal insyaallah. Tapi mungkin cukup sampai sekian. Jazakumullah khair jazaa atas kesertaannya. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.